Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini, pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang etika periklanan rumah sakit. Anggota kelompok kami yaitu Azahra Putri Saditi, Malika Yasmin, Wildania Nugrahedi, Nadira Rahmanindita, dan Ratulina Rizkyani. Kita langsung ke pengertian. Yang pertama ada promosi rumah sakit. Promosi rumah sakit adalah salah satu bentuk dari pemasaran rumah sakit atau hospital marketing dengan cara penyebarluasan informasi tentang rumah sakit dan jasa pelayanan secara jujur, mendidik, dan informatif. Yang kedua, ada iklan. Iklan adalah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik yang terkait dengan produk atau jasa di bidang kesehatan yang disampaikan melalui media dalam arti luas yang ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Yang ketiga ada kode etik. Kode etik adalah rangkuman norma yang dikodifikasi oleh kelompok profesi, diberlakukan secara khusus di kalangan anggota profesi dalam rangka mempertahankan martabat luhur profesi tersebut. Lalu ada asas umum. Asas umum ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, harus menggunakan bahasa yang baik, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan. Yang ketiga, tidak boleh diskriminatif, menyinggung, dan merendahkan martabat negara, agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongan. Yang keempat, promosi harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. Lalu yang kelima, promosi yang dilakukan harus tetap memiliki tanggung jawab. Yang keenam, promosi layanan kesehatan adalah fundamental atau mengandung kebenaran. Dan yang terakhir harus bersifat informatif, edukatif, dan preparatif. Untuk lebih jelasnya, maka dari itu saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama di sini kita punya harus menggunakan bahasa yang baik, jelas, dan mudah dipahami. Yang dimaksud di sini adalah harus disajikan dalam bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tidak menggunakan bahasa yang tidak lazim, seperti singkatan, sandi, atau bahasa gaul. Selanjutnya, kita punya harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan. Yang dimaksud jujur di sini adalah promosi tidak menyesatkan dengan memberikan keterangan yang tidak benar, mengelabui, dan janji yang berlebihan. Selanjutnya, media yang bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab adalah tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan merugikan masyarakat. Yang ketiga terakhir adalah harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, promosi tidak boleh diskriminatif, menyinggung, dan merendahkan martabat negara, agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongan. Yang dimaksud di sini adalah tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh merendahkan dan atau mencemooh agama atau kepercayaan orang lain, tidak boleh melanggar norma-norma tata susila, adat, dan budaya bangsa, tidak boleh menyinggung atau mempertentangkan suku dan golongan, dan tidak boleh menggunakan pahlawan, monumen, dan lambang-lambang kenegaraan secara tidak layak. Selanjutnya, promosi harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat, yaitu tidak boleh menggunakan kata-kata ter, paling, nomor satu, dan sejenisnya tanpa menjelaskan dalam hal apa keunggulan itu dan harus dapat membuktikan sumber pernyataan tersebut. Selanjutnya, tidak dibenarkan mengadakan perbandingan secara langsung dengan menampilkan merek atau produk pesaing. Promosi rumah sakit harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. Rumah sakit tidak boleh secara langsung ataupun tidak langsung merendahkan produk-produk lain dengan cara mengejek dan bagaimanapun sebagainya. Dan promosi juga tidak boleh meniru iklan lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kesan yang akan membingungkan atau menyesatkan konsumen. Peniruan-peniruan meliputi logo, merek dagang, komposisi huruf, dan gambar serta slogan. Ini berarti rumah sakit tidak boleh mengejek rumah sakit lainnya dan juga tidak boleh meniru iklan dari rumah sakit lainnya. Dan berikutnya, promosi yang dilakukan oleh rumah sakit harus tetap memiliki tanggung jawab. Promosi dari rumah sakit
tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga masyarakat terpikat untuk menggunakan secara berlebihan atau tidak perlu. Dalam misalnya, untuk pengecekan kanker, ditimbulkan ketakutan dalam iklan tersebut kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat sangat takut akan adanya kanker dan mereka segera ke rumah sakit untuk mengecek apakah mereka memiliki kanker atau tidak, padahal mereka tidak beresiko untuk terkena kanker. Selanjutnya, yaitu promosi layanan kesehatan adalah fundamental. Fundamental sendiri memiliki arti sebuah hal yang memiliki dasar-dasar dan asas-asas yang mengatur mengenai hal tersebut. Dan hal yang tersebut ini, dalam kasus ini adalah promosi layanan kesehatan. Dan pertama, yaitu ada falsafah promosi. Setiap institusi atau pelaku pelayanan kesehatan harus berada pada koridor kompetisi yang sehat. Dan yang kedua, yaitu misi promosi. Tidak hanya ditunjukkan untuk meningkatkan penggunaan jasa, akan tetapi juga harus sesuai dengan manfaat sosialnya. Dan yang ketiga, yaitu ada sistem promosi. Bukan hanya menjual, tetapi sekaligus meningkatkan pengetahuan anggota masyarakat untuk memilih bentuk layanan kesehatan yang paling tepat baginya. Promosi yang dilakukan harus bersifat, yang pertama, informatif, memberikan pengetahuan mengenai hal ihwal yang ada relevansinya dengan berbagai pelayanan dan program rumah sakit yang efektif bagi pasien atau konsumen. Yang kedua, edukatif, memperluas cakrawala khalayak ramai tentang berbagai fungsi dan program rumah sakit dan penyelenggaraan kesehatan. Yang terakhir, preparatif, membantu pasien atau keluarga pasien dalam proses pengambilan keputusan. Asas khusus yang pertama, mencerminkan jati diri rumah sakit sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial. Yang kedua, tenaga kesehatan tidak boleh digunakan untuk mengiklankan rumah sakit dan pelayanan kesehatan kecuali memakai peran pengganti. Yang ketiga, menghargai hak-hak pasien sebagai pelanggan. Yang terakhir, rumah sakit dari Indonesia yang beriklan di luar negeri harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Media promosi. Media promosi di sini dibagi menjadi 4, yaitu media cetak, media televisi atau radio, media luar geria yaitu billboard, stiker, poster pada bangunan, panel di bandara, terminal bus dan kendaraan, dan yang keempat yaitu media baru berupa internet dan SMS. Nah, materi dan bentuk promosi yang boleh dilakukan oleh rumah sakit yaitu informasi tentang yang pertama, letak rumah sakit, yang kedua, jenis dan kapasitas rumah sakit, yang ketiga, kemudahan yang dapat diperoleh terkait dengan pelayanan rumah sakit, yang keempat, fasilitas yang dimiliki dengan sarana pendukung atau penunjang, dan yang terakhir, kualitas dan mutu pelayanan yang telah dicapai. Terus ada bentuk informasi. Yang pertama itu wawancara untuk cover story oleh media cetak. Yang kedua, leaflet dan brosur. Yang ketiga, melalui kegiatan sosial. Yang keempat, berbentuk siaran radio atau televisi. Yang kelima, website dibuat semenarik mungkin. Yang keenam, liputan oleh media massa. Yang ketujuh, dibuat pameran. Yang kedelapan, program khusus potongan harga. Yang kesembilan, rumah sakit dapat menjadi sponsor kegiatan, jalan sehat, dan lain-lain. Dan yang terakhir, rumah sakit yang tidak berlokasi di Indonesia dapat beriklan selama bekerja sama dengan instansi kesehatan resmi dan mengikuti peraturan yang berlaku. Sekarang, di slide terakhir itu ada materi dan bentuk promosi yang tidak boleh dilakukan oleh rumah sakit. Yang pertama itu belum terbukti kebenarannya atau hoax. Yang kedua, membandingkan dengan institusi lain. Yang ketiga, pernyataan yang bersifat memuji diri sendiri secara berlebihan. Yang keempat, mengiklankan pemberian diskon pelayanan kuratif.
Yang kelima, menjanjikan hasil pelayanan atau pengobatan. Yang keenam, testimoni pasien untuk iklan. Yang ketujuh, larangan periklanan yang sudah berlaku secara umum. Yang kedelapan, melakukan promosi dengan cara tidak pantas seperti penyebaran brosur dari pintu ke pintu atau di jalan raya. Dan yang terakhir, melakukan wawancara atau perbincangan di media massa yang didampingi oleh sponsor perusahaan obat atau alat kesehatan. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.